Anda kembali menyaksikan Kompas Petang, Saudara. KPK menyatakan meski Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim telah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singigi, tapi tidak serta-merta menghapus pidana seseorang. Selamat sore, Pak. Saya KPK ingin mendalami isi pertemuan antara Bupati dengan Kementerian Kehutanan terkait pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. KPK pun membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni termasuk soal amplop yang dibawa Bupati Suhardiman saat pertemuan. Namun diklaim Menhut Raja Juli amplopnya sudah dikembalikan. Selamat sore, Pak. Saya Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Betul ada pertemuan ya, jadi Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan untuk tadi ada pengurusan terkait rekomendasi pelepasan APT. Jadi memang untuk isi pertemuannya dan tadi ada amplop atau tidak itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akui Bupati Kuantan Singigi Suhardiman Ambi pernah meninggalkan amplop usai melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada tanggal 2 Juni 2026. Namun Menhut mengaku telah mengembalikan amplop melalui ajudannya pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum Suhardiman Ambi ditangkap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singigi. Raja Juli tegaskan tidak pernah menerbitkan surat maupun keputusan yang mengubah status kawasan hutan menjadi area penggunaan lain di wilayah Kuantan Singigi. Hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Benar, tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menanggapi peluang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diperiksa KPK. Sebelum memanggil Raja Juli, penyidik harus menggali terlebih dahulu terkait alasan amplop diberikan dari Bupati Kuansing ke Menhut dan berapa besaran nominal amplop yang diterima dan yang dikembalikan. Memanggil seseorang sebagai saksi harus dikuatkan dengan bukti dan fakta yang dimiliki penyidik. Pemanggilan ini tentu akan bergantung kepada seberapa kuat informasi ataupun juga fakta-fakta keterangan yang didapatkan dalam proses penyidikan ini terkait dengan untuk apa amplop tersebut, berapa besarannya, dari mana sumbernya. Memanggil tentu harus berdasarkan kuatnya alat bukti maupun fakta-fakta yang dimiliki oleh penyidik KPK. KPK menyatakan meski Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim telah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singigi, tapi tidak serta-merta menghapus pidana seseorang. Lebih lengkap soal ini kita bahas bersama Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat petang, Mas Zainur. Selamat petang, Mbak Cindy. Mas Zainur, sebenarnya secara aturan dan etika ketika penyelenggara negara menemukan adanya indikasi suap atau dalam konteks ini adalah menerima amplop, harusnya gimana? Yang pertama, kalau diberikan amplop oleh pihak lain, ketentuannya harus menolak. Setelah itu, kalau memang tidak tahu bahwa ada pemberian, bisa melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah KPK. Nah, ini kok kemudian ada
pemberian amplop tapi tidak ada langkah-langkah yang tadi saya sebutkan gitu ya. Tidak ada penolakan, juga tidak ada pelaporan kepada KPK. Tentu ini bisa menimbulkan masalah bagi yang bersangkutan di kemudian hari, Mbak Cindy. Nah, Mas Zainur, berarti kalau misalnya kan dalihnya karena ada agenda dinas, memang ada jeda pengembaliannya sampai beberapa hari. Kalau kayak gitu sebenarnya sudah bisa ditemukan ada dugaan tindak pidana atau masih lampu kuning? Begini Mbak Cindy, jadi di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sebagaimana pasal yang disangkakan kepada Bupati Kuansing, pasal 12 huruf A kecil misalnya, di sana adalah ketika penyelenggara negara menerima hadiah atau janji. Belum menerima uangnya atau barang suapnya, Mbak Cindy, selama sudah ada janji, pertemuan maksud antara pemberi dan penerima, tindak pidananya sudah full, sudah terjadi, full toid, Mbak Cindy. Artinya itu sudah merupakan satu tindak pidana yang sempurna. Tetapi untuk kasus Menhut ini memang KPK perlu melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Apakah sebelumnya sudah ada kesepakatan atau tidak? Tentu kalau ditanya ya pasti jawabannya kan tidak. Oleh karena itu perlu juga di cross check dengan alat-alat bukti yang lain. Misalnya dicek komunikasi digitalnya melalui pesan WhatsApp misalnya, atau melalui dicek CCTV, dicek keterangan dari tersangka, saksi-saksi yang lain. Nah, tapi kalau semuanya clear, memang Bupati Kuansing misalnya hanya datang ke kantor Kemenhut, naruh amplop, nggak bilang apapun, terus kemudian orangnya pulang, ya mungkin barangkali di situ belum akan terpenuhi unsur pasal. Tetapi kalau ada pengetahuan, ada kesepakatan, maka itu tindak pidananya sudah sempurna, Mbak Cindy. Mas Zainur, berarti kalau misalnya tidak dilakukan penolakan, kemudian tidak ada pelaporan juga seperti yang tadi Anda sebutkan, bagaimana KPK meng-cross-check-nya? Apakah nominal yang diberikan dan ketika dikembalikan itu sama? Ya, itu perlu di cross-check ya. Cara cross-check-nya adalah menanyakan kepada pihak Bupati Kuansingnya, menanyakan kepada Menteri Menteri Kehutanannya, juga berdasarkan alat-alat bukti yang lain, misalnya percakapan digital atau bukti penarikan uang, atau mungkin memeriksa saksi-saksi ya, ajudan bupati, ajudan menteri. Kan uang itu kan berasal misalnya dari mana, dimasukkan ke dalam amplop, siapa yang memasukkan, jumlahnya berapa. Nah, pihak-pihak itu kalau semuanya diperiksa secara lengkap, di cross check, biasanya mereka tidak akan ada satu kata kalau ada kejanggalan. Biasanya akan ada perbedaan angka. Nah, disitulah baru bisa kemudian KPK mencari informasi mana yang informasi itu didukung oleh alat-alat bukti yang lain. Tetapi sekali lagi, kami juga masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Kalau memang benar-benar murni Bupati datang naruh amplop dalam map, si Menteri Kehutanannya nggak tahu sama sekali, nggak ada kesepakatan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, ya mungkin memang bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tapi selama ada pengetahuan, Mbak Cindy, misalnya dia tahu tuh ada amplop diberikan atau bahkan menyepakati dalam bentuk janji sebelumnya, maka itu tindak pidananya sudah terjadi dan sangat layak bagi KPK untuk menindaklanjutinya ke tahap yang lebih lanjut dalam bentuk penyidikan, Mbak Cindy. Mas Zainur, sebenarnya kalau misalnya meninggalkan amplop oleh penyelenggara negara untuk penyelenggara negara lainnya, ini tuh adalah sesuatu yang bisa dipetakan atau diantisipasi juga oleh KPK nggak sih? Ya, jadi kan KPK pasti sudah terbiasa ya Mbak, karena modus orang korupsi itu macam-macam ya, termasuk bagaimana para pelaku biar bisa selamat ya, termasuk dari sisi pemberi ingin selamat, dari sisi penerima ingin selamat gitu kan, sehingga yang benar-benar harus di cross check oleh KPK adalah mencocokkan keterangan para pihak, yaitu para tersangka, saksi-saksi, mencocokkan dengan alat-alat bukti yang lain ya, bahkan bisa juga dengan tes kebohongan gitu ya, agar bisa dipastikan ini bukan merupakan suap ya. Jadi kan ada kemungkinan suap, yaitu ketika ada meeting of mind antara pemberi dan penerima, Mbak Cindy, ada merupakan gratifikasi kalau tidak ada pertemuan maksud antara pemberi dan penerima, tapi syaratnya juga si penerima memang menerima uangnya gitu. Tapi juga bukan merupakan kedua-keduanya, bukan suap, bukan gratifikasi, kalau hanya ada amplop ditinggalkan, si penerima tidak tahu, si penerima tidak pernah menerima bahwa dia diberikan sesuatu gitu ya. Nah, mana di antara ketiga kemungkinan ini yang terjadi dalam kasus ini? Nah, itu tugas penyidik KPK, dan mereka
penyidik dibekali dengan kemampuan untuk bisa membedakan apakah ini pihaknya misalnya berbohong, apakah pihaknya ini memberikan informasi yang tidak benar gitu kan. Karena semua pihaknya tentu ingin menghindari resiko hukum, baik itu pemberi misalnya maupun penerima. Oleh karena itu inilah pentingnya Menteri Kehutanan segera dipanggil ya untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian penyidik mencocokkan semua keterangannya dengan keterangan-keterangan pihak-pihak yang lain, dengan alat-alat bukti yang lain, untuk dicapai satu kesimpulan yang pasti. Mbak Cindy. Nah, Mas Zainur, berarti juga untuk memastikan niat mengembalikan itu kan ya tadi ada jeda waktu cukup lama. Niat mengembalikannya itu benar ada atau tidak, cross check antara pemberi dan penerima yang mengembalikan itu wajib dilakukan KPK ya? Betul. Jadi soal mengembalikan itu, selama di awal sudah ada pemberian yang memang benar-benar nyata, pengembalian itu tidak menghilangkan pidananya, Mbak Cindy. Tapi sekali lagi, ya kalau tidak ada penerimaan, hanya ada orang naruh amplop, si penerima nggak tahu itu ada amplop gitu ya. Ya seperti halnya misalnya ada banyak kejadian, misalnya orang nanam hasil kejahatan ya. Di berbagai kasus misalnya ada polisi nanam narkoba di mobil warga gitu ya. Itu kan si pemilik mobil nggak tahu gitu ya. Tapi kalau di kasus ini, kalau misalnya si Menteri Kehutanannya tahu bahwa bupatinya itu ngasih uang dan dia yang pertama tidak menolak, sudah tidak menolak, tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum, maka ini resiko hukumnya sangat besar. Nah, oleh karena itu ini memang ya tugas dari penyidik nih. Ini ada 3 kemungkinan itu, sehingga antara kemungkinan suap atau kemungkinan gratifikasi atau kemungkinan bukan kedua-duanya, hanya orang planting ya, naruh uang yang kemudian uang itu tidak diterima gitu ya, tetapi ditaruh. Itu menurut saya memang tugas dari penyidik untuk membedakan ketiga-tiganya. Nah, jeda waktu itulah yang menurut saya juga menjadi catatan gitu ya. Ini orang jeda waktu itu memang benar-benar karena kesibukan atau karena masih mikir-mikir atau seperti apa. Kalau sudah ada penerimaan, jeda waktu berapapun itu tidak menjadi soal, itu sudah pidana. Tapi kalau memang dari awal tidak ada penerimaan, meskipun sudah ada jeda waktu itu tadi, ya menurut saya itu dari sisi hukum belum masuk tindak pidana korupsi. Mas Indi. Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih.